lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, urapi mulut bibir hamba-Mu, biar apapun yang keluar dari mulut bibirku itu semua berasal dari isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Oke teman-teman, hari ini kita bakal masuk ke part yang pertama dari series baru kita. Bisa baca di depan series apa? Roundabout, betul banget. Nah, Roundabout teman-teman, apa sih maksudnya judul series kita? Kok unik-unik banget gitu ya. Seperti yang teman-teman lihat di gambarnya, roundabout itu tuh sebenarnya bunderan gitu ya. Bunderan gitu, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti circular intersection, di mana kendaraan itu tuh bisa ngeflow searah gitu. Ya kan, kalau misalkan gak ada bunderan ini teman-teman, pasti bingung nih, yang dari sini mau kemana, yang dari sini mau kemana, dan ujung-ujungnya itu bisa jadi stuck tuh di tengah-tengah. Karena nggak jelas nih ini bunderannya tuh ngarahnya kemana gitu. Sedangkan kalau ada bunderan ini, kalau misalkan teman-teman biasa pakai Waze atau pakai Google Maps ya kan, ambil jalan keluar ke ambil jalan keluar pertama, ambil jalan keluar ketiga kayak gitu kan ya. Jadi semua orang tuh berjalannya tuh satu arah gitu loh. Mau keluar di mana ya muternya tapi harus satu arah. Entah itu searah jarum jam atau sebaliknya seperti itu. Jadi ini artinya dari roundabout. Nah, apa hubungannya sama lalu lintas ini sama firman Tuhan yang bakal kita dengerin gitu kan ya. Jadi dalam series ini teman-teman kita bakal belajar banyak soal satu hal yang selalu berputar dalam kehidupan kita, selalu terjadi dalam kehidupan kita, yaitu adalah change. Yaitu adalah perubahan. Jeng jeng, ini dia bundarannya, change. Karena apa teman-teman? Perubahan ini selalu terjadi dalam hidup kita. Ada di sini yang hidupnya gak pernah mengalami perubahan. Dari kecil sampai gede emang kayak gini aja. Dari brojol emang kalian udah kayak gini. Udah seganteng dan secantik ini. Ada? Gak ada ya? Ada? Enggak dong. Gue dari kecil gak kayak gini. Gue ada masa-masanya thanks to puberty gitu kan. Dimana dulu aku menjadi Dora ya kan. Rambut bob ya kan. Muka oriental, ponian, pakai ransel. Terus gue itu dulu ciri khas gue adalah gue pakai bandana. Jadi kalau cewek-cewek pasti tahu ya bandana, bando. Kalau bando kan sakit ya. Gue pakai bandana yang dimasukin ke leher dulu terus dizrek ke atas gitu. Bandana pita besar ya kan. Gue punya 5 warna berbeda. Karena dulu emak bapak gue bilang kayak kamu cantik kalau pakai ini. Jadi gue kemana-mana dengan rambut bob ponian gue selalu pakai bandana itu. Dan semua orang kayak pitanya lucu banget tante-tante ya kan. Jadi ya dulu gue kayak gitu, sekarang gue udah gak pakai bandana lagi gitu kan. Jadi dalam hidup ini kita selalu mengalami perubahan. Sama seperti tadi bunderan teman-teman. Dalam hidup ini banyak optionnya, banyak jalannya, banyak perubahan yang terjadi yang terserah nih. Lo yang mutusin, lo mau pakai jalan keluar yang keberapa. Lo mau beloknya yang mana. Dan kalau kita gak fokus teman-teman, kita akan muter-muter aja terus di situ. Kita akan muter-muter di situ, lah perasaan tadi gue udah kayak gini, lah perasaan tadi gue udah kayak gini, tapi kita nggak keluar-keluar. Siapa di sini yang pernah lagi nggak fokus nyetirnya terus ngelewatin bundaran beberapa kali, 2 kali lah at least. Kayak lah perasaan tadi gue udah muter kok gue gak kagak keluar-keluar ya gitu ya. Pernah ya teman-teman ya, oke. Nah, banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Contohnya teman-teman kalau dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini buat yang kuliah. Siapa yang baru naik semester baru? Ya kan? Ya kan? Baru masuk kuliah, naik semester baru ada perubahan ya kan? Yang tadinya misalkan semester 4 jadi semester 5 ya kan? Yang katanya wah ini semester termate sih katanya gitu kan. Ini tergila sih, gue berhenti deh semua organisasi deh. Karena katanya semester ini adalah hektik-hektiknya. Udah persiapan mau magang mungkin gitu kan. Terus mungkin ada perubahan yang sekarang gue udah semester 5 nih. Gue udah punya adik-adik tingkat di bawah nih yang bisa gue suruh-suruh nih gitu kan. Atau mungkin di semester yang baru pas dapet list mata kuliahnya mateng, gue dapet dosen yang paling killer gitu kan. Jadi dalam hidup ini kita mengalami perubahan-perubahan itu. Atau mungkin yang baru lulus skripsi, ada yang baru selesai sidang? Selain David belum ada ya. Ada yang baru selesai sidang? Oliver, ya belum lama ya. Ada lagi?
yang baru selesai sidang gitu kan, akhirnya ya kan ada perubahan terjadi dalam hidup gue. Yang tadinya gue harus tiap minggu ngerjain skripsi sampai enek-enek gitu kan. Sekarang udah kelar, bye, gue gak mau buka-buka lagi tuh hard copy-nya, soft copy-nya gitu kan. Terus perubahan itu mungkin enak gitu kan, tapi ada perubahan lain. Oh no, welcome to the real world gitu kan. Aduh gimana nih, gue belum keterima kerja, gue gak tahu harus apply di mana dan sebagainya dan sebagainya. Atau teman-teman yang baru pindah kantor. Yes, gue dapet kerjaan baru yang gajinya lebih gede. Yeay, seneng banget bisa jajan lebih banyak. Tapi kok pas masuk udah seminggu ini, kok temen-temennya beda banget ya sama circle gue yang dulu ya. Kok temen-temennya gak connect ya sama gue, kok temen-temennya gak seru ya. Kok bosnya bawel banget ya, perfeksionis banget ya. Jadi setiap hidup kita itu selalu ada yang namanya perubahan. Dan teman-teman, change is not always feels like a gift. Perubahan gak selalu terasa seperti hadiah. Ya kalau berubahnya, dapat kerjaan baru, gajinya naik 50%. Wah itu sih puji Tuhan, itu hadiah gitu kan. Tapi kalau misalkan perubahan yang tadi, lu dapet dosen killer, lu dapet bos yang perfeksionis, bawel. Rasanya itu kayak gak hadiah gitu loh. Itu rasanya kayak ya elah gitu kan. Mendingan gue gak usah ngalamin perubahan ini deh, mendingan yang dulu aja gue udah PW gitu kan. So change sometimes gak terasa seperti hadiah atau sesuatu yang menyenangkan. Karena perubahan itu gak selalu enak gitu. Change is simply a mixture of good and bad. Setiap perubahan kalau kalian perhatiin itu selalu percampuran dari hal yang baik dan hal yang buruk teman-teman. Ya misalkan naik tingkat, ya ada perubahan yang baiknya nih, misalkan jadi kakak kelas, lebih apa, banyak teman baru apa segala macam. Tapi ada minusnya juga. Tapi nggak selamanya juga perubahan yang negatif itu nggak ada positifnya. Contohnya aja misalkan gue resign gitu kan, jadi pengangguran ya kan. Perubahan negatifnya apa? Ya nggak dapet gaji, ya kan harus ngirit. Tapi perubahan positifnya apa? Oh iya bisa ngatur waktu sendiri, lebih fleksibel, terserah mau ngapain aja, mau jalan-jalan gitu kan. Jadi semuanya itu ada positif dan negatifnya. Nah satu hal yang perubahan itu tuh mengakibatkan kita gitu ya. One thing that change cause us is control. Satu hal yang membuat yang harus kita korbankan gitu ya dalam mengalami perubahan itu adalah kontrol teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita mengalami perubahan seringkali kita di posisi yang di luar kendali kita. Seringkali di luar kendali kita. Contoh tadi, lu masuk semester yang baru. Itu di luar kendali lu kenapa? Karena lu gak tahu nih semester ini lu bakal gimana. Karena lu belum tahu pelajarannya apa, lu belum tahu lu bakal sesusah apa ujiannya. Lu masuk kantor yang baru, lu gak tahu nih lu akan seberhasil apa di kantor ini. Lu akan dipromosi kapan di kantor ini. Itu semua out of control. Jadi seringkali ketika memasuki suatu perubahan, kita harus mengalami situasi-situasi yang uncomfortable. Gak nyaman, di luar kontrol kita. Gak tahu akhirnya bakal bagaimana, padahal kita itu manusia cenderung suka mengontrol hasil akhir. Masa sih kita suka mengontrol hasil akhir? Gue enggak, gue orangnya ngeflow aja. Sekarang gue tanya, siapa dari kita yang sama sekali orangnya gak punya ekspektasi? Misalkan kita belajar buat apa? Ya buat nilainya bagus lah. Itu hasil akhir. Kita ikut organisasi buat apa? Ya biar CV-nya penuh terus nanti kerja dapat gaji yang bagus. Itu hasil akhir. Jadi kita manusia tuh cenderung pengen mengontrol hasil akhirnya. Nah ketika kita masuk dalam perubahan, kita tuh ada dalam situasi yang unfamiliar, uncomfortable, dan di luar kontrol kita. Padahal itu berkebalikan nih dengan natur kita sebagai manusia. Nah kalau boleh cerita sedikit teman-teman, waktu aku, jadi mungkin ini teman-teman banyak yang baru kenal juga. Aku saat ini usia 25 tahun, aku itu udah bekerja 3 tahun setelah lulus. Ya kan, jadi fresh grad aku kerja terus 3 tahun. Nah di tahun pertama aku bekerja di sebuah perusahaan retail. Kenapa Ci masuk retail jadi merchandiser? Gak tahu gitu. Kayak karena gue udah lulus.
Jadi gue harus kerja. Jadi gue ngasal. Gue apply aja mana yang terima gue gitu. Padahal lu sebelum lu masuk, lu tahu gak Ci merchandiser itu apa? Enggak, gue gak tahu merchandiser itu ngapain. Akhirnya pas gue keterima gue baru kayak cari tahu merchandiser itu ngapain ya gitu kan. Tapi di tahun pertama ini, yes gue puji Tuhan gue belajar banyak, gue dapet teman-teman yang baik dan segala macam. Tapi gue gak into that gitu. Ya karena itu bukan bidang gue gak pernah ngebayangin juga itu kerjaan apa. Jadi ketika gue kerja, padahal cuma duduk doang tapi berasanya capek banget. Dan gue gak merasakan damai sejahtera ketika gue melakukannya. Kemudian di tahun yang kedua gue mengambil sebuah langkah besar, langkah iman untuk pindah haluan ke industri yang juga gue belum pernah jalani. Yaitu adalah industri education and entertainment. For your information, gue dari kuliah itu gue ambil kuliah hubungan internasional. Jadi udah gak ada hubungannya sama kerjaan gue sama sekali dari tahun pertama sampai tahun terakhir gitu ya. Jadi intinya teman-teman ketika aku memutuskan untuk pindah haluan ke industri education and entertainment, pada saat itu aku bekerja di sebuah art and entertainment center gitu ya, yang gimana kita ngasih pelatihan buat orang-orang dalam dunia entertainment. Aku benar-benar merasa feel out of control. Kenapa? Karena ini adalah sebuah industri baru yang aku belum tahu kayak gimana. Yes, gue dari kecil, gue tuh cita-cita kecil gue adalah pengen jadi pemain film deh gitu kan. Tapi gue gak pernah ikut-ikut casting, gue gak pernah tahu industri film tuh kayak gimana. Dan gue juga ini kan ada education ya, gue gak pernah tahu maksudnya mengelola sebuah education center itu seperti apa. Jadi ini benar-benar berasa out of control. Dan ketika gue mengalami masa-masa sulit itu teman-teman, gue ngerasa out of control, gue ngerasa aduh ini unfamiliar banget, tapi gue bersuka cita nih. Karena ini adalah entertainment itu adalah sesuatu yang dekat dalam hati gue gitu. Ini adalah hobi gue, ini adalah sesuatu yang gue gemar gitu. Jadi gue melakukannya dengan bersuka cita. Tapi teman-teman ketika gue masuk ke dalam perubahan ini, itu rasanya sangat sulit. Kenapa sulit? Karena gue mengalami banyak perubahan. Selain tadi gue gak bisa tahu apa yang terjadi di depan. Kalau orang-orang tanya, lo masuk ini lo mau ngapain, lo mau jadi apa, lo planningnya gimana? Gak tahu, gue gak tahu planningnya kayak gimana, gue aja gak tahu nih apa yang akan gue lakukan gitu. Tapi lebih sulit daripada itu adalah ya respon dari orang-orang teman-teman. Gue bersyukur di sini gue punya teman-teman rohani yang sangat menguatkan gue, yang sangat support gue dalam ketika gue mengambil keputusan sesudah gue berdoa, mereka support gue, mereka kasih dukungan buat gue. Tapi gak semua orang di luar sana seperti teman-teman rohani gue di sini. Banyak banget orang-orang yang meragukan gue, banyak banget orang-orang yang merendahkan gue, banyak banget orang-orang yang bilang, lo jangan idealis, lo mau jadi apa? Lo pakai otak, lo jangan ngecewain orang tua lo mau ngapain? Lo jangan bodoh. Banyak banget orang-orang yang bilang gue gak akan bisa. Banyak banget orang-orang yang meragukan gue. Lu ngapain kerja di startup kecil kayak gitu? Banyak banget perkataan dan pandangan orang lain yang membuat gue semakin sulit menghadapi perubahan itu. Ditambah lagi gue dapet income yang lebih kecil dari pekerjaan gue sebelumnya. Ini juga adalah sebuah tantangan. Itu keputusan gue tapi itu juga sulit buat gue gitu. Makanya tadi change itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Tapi hari ini pertanyaannya teman-teman, karena tadi teman-teman udah tahu gitu kan ya, bahwa perubahan itu selalu terjadi dalam hidup kita. Jadi pertanyaannya hari ini bukanlah gimana caranya kita menghindari perubahan. Karena itu nggak mungkin. Kamu bisa menghindari perubahan kalau kamu sudah tiada. Tapi kalau kamu masih hidup di dunia ini, kita masih bernapas, pasti ada perubahan. Jadi sekarang pertanyaannya, how can I reroute through the roundabout of change and be better on the other side? Gimana caranya gue bisa melewati bunderan perubahan ini dan menjadi orang yang lebih baik di sisi yang lainnya. Ketika kita sudah selesai dari perubahan itu. Nah teman-teman, hari ini gue mau kita baca satu ayat, hari ini kita bakal baca 8 ayat, tapi ayatnya singkat. Kita baca dulu satu ayat pertama ya. Teman-teman harusnya udah familiar juga dengan ayat ini. Kita baca sama-sama di
Pengkhotbah 3 ayat 1, 1, 2, 3. Yes, untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau dalam bahasa Inggris dipakai kata season, musim. Setiap hal itu ada musimnya. Kenapa sih dipakai kata musim? Karena teman-teman, musim itu adalah sesuatu yang fix, tidak berubah. Maksudnya apa? Sekarang kita udah gak tahu nih mana musim panas, mana musim hujan. Udah kecampur-campur gitu kan. Iya benar. Tapi teman-teman mungkin periodenya bisa kayak kegeser-geser, bisa berganti gitu ya. Tapi musim itu fix. Kalau dia musim hujan, ya hujan gitu. Ya mendung, gak terik gitu. Tapi kalau dia sedang musim winter gitu ya, dia nggak semi gitu. Dia pasti dingin, bersalju gitu. Jadi kenapa dipakai kata season? Karena season itu adalah sesuatu yang pasti teman-teman. Musim itu ya kalau negara 4 musim ya 4 musim. Kalau negara 2 musim ya 2 musim gitu. Nah kemudian kita baca di ayat-ayat selanjutnya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Kita baca satu-satu nggak usah cepet-cepet. Pelan-pelan. 1, 2, 3. A time for war and a time for peace. Amin. Keren banget ayat ini. Aku diberkati banget sih bacanya. Karena benar-benar kayak dijelasin banyak situasi dan banyak musim dalam ayat-ayat ini. Dibilang teman-teman, ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk mati. Ada waktunya untuk kita mencari, ada waktunya kita untuk berhenti mencari dan merelakan. Ada waktunya kita untuk tertawa, ada waktunya kita untuk menangis. Dan masih banyak lagi musim-musim yang dijelasin di sini. Tapi artinya apa teman-teman? Bible juga bilang bahwa change is life. Alkitab juga mengatakan bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang pasti dalam hidup ini. Nah dengan kita mengetahui hal itu membuat kita jadi lebih tahu nih bagaimana caranya kita memandang sebuah perubahan dan bagaimana caranya kita beradaptasi dengan sebuah perubahan. Bagaimana kita men-treat perubahan dengan perspektif yang benar. Nah kalau ditanya jujur ya teman-teman ya, mungkin kita semua maunya bagian yang senang-senangnya aja. Kita maunya bagian a time to be born, a time to plan, a time to build up, a time to love, a time to dance. Kita maunya pasti yang enak-enaknya aja. Bisa gak sih hidup ini happy-happy aja? Tidak bisa teman-teman. Tapi kenapa sih kalau gitu pertanyaannya kan kenapa ya Tuhan membiarkan kita tuh punya selalu 2 sisi musim itu dalam kehidupan kita. Kenapa kita gak dibiarkan cuman dapet yang senang-senangnya aja. A time to harvest, a time to dance, a time for peace. Kenapa ada waktu-waktu yang sedihnya juga, yang beratnya juga. Hari ini kita mau baca di Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. 1, 2, 3. Amin. Dalam Ibrani 11 ini kita bisa lihat teman-teman. Faith is confidence of what we hope for. Apa sih maksudnya what we hope for? Apa yang kita harapkan itu adalah things yang may happen or not. Betul? Makanya kita berharap. Karena kita belum tahu nih ini akan terjadi atau tidak terjadi. Itu artinya what we hope for. Terus kalau what we do not see. We do not see itu artinya apa? Hal-hal yang di luar kontrol kita karena kita nggak lihat. Hal-hal yang di sini nih gue nggak kelihatan nih di sini nih. Hal-hal yang di sini nih gue nggak kelihatan.
Hal-hal yang di luar penglihatan kita sebagai manusia. Jadi ini menjawab pertanyaan kita yang tadi, kenapa sih Tuhan gak membiarkan kita merasakan musim-musim yang enaknya aja? In those moment of change, when things feel out of control, that gives us an opportunity to trust Jesus. Karena dalam masa-masa perubahan itu, musim-musim yang berubah itu, dari yang musim enak ke gak enak, dari yang gak enak ke yang enak. Begitu banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, disitulah adalah saat-saat dimana kita punya kesempatan untuk belajar mengembangkan iman kita percaya pada Tuhan Yesus. Tadi ayatnya dibilang faith is confidence, kepercayaan pada apa yang kita belum lihat, pada apa yang kita harapkan tapi belum terjadi. Itulah kenapa teman-teman Tuhan mau hadir dalam hidup kita hari ini. Nyambung dari cerita gue tadi ya teman-teman, ketika gue mengalami perubahan pekerjaan dari industri yang awalnya oke, fine-fine aja gitu ya, dengan income-nya oke, perusahaan yang stabil dan sebagainya. Gue pindah ke sebuah startup dengan semua perkataan-perkataan negatif yang gue terima, dengan semua keraguan orang yang gue terima. Dan ya keraguan diri gue sendiri juga, karena gue belum tahu apa yang akan gue alami di depan. Perjalanan 2 tahun itu mengantarkan gue pada pemahaman rasanya disepelekan, rasanya direndahkan, dan rasanya diragukan. Sebelumnya gue gak pernah merasa direndahkan sebegitunya. Sebelumnya gue belum pernah merasa ditolak sebegitunya. Karena dalam perjalanan 2 tahun gue kemarin gue betul-betul merasakan itu. Baik yang secara literal maupun tidak literal gitu. Baik yang kamu gak bisa, kamu terlalu jelek, itu gue alamin. Kamu gak bisa, kamu terlalu gendut, itu gue alamin. Sampai yang kayaknya jalan kamu bukan di sini deh. Juga ada, dan keraguan-keraguan yang lainnya. Perjalanan 2 tahun itu membuat gue bisa merasakan hal itu. Dan perjalanan 2 tahun itu membuat gue memahami rasanya dikasihi Tuhan dan bergantung sama Tuhan ketika gak ada seorang pun yang mengerti perasaan gue. Perjalanan 2 tahun itu membuat gue mengetahui rasanya, gue ini gak tahu loh perasaan gue ini tuh antara ragu dan yakin, antara passionate tapi takut. Dan rasa itu cuma Tuhan yang mengerti, gak ada orang yang mengerti. Dan 2 tahun kemarin gue benar-benar ngalamin gimana Tuhan menjadi sandaran gue, menjadi pegangan gue. Dan perjalanan itu juga yang gue bersyukur banget mendekatkan gue, membukakan gue akan visi dan mimpi yang Tuhan berikan buat generasi. Tanpa perjalanan 2 tahun itu, hari ini gue gak akan tahu kalau gue punya mimpi dan gue punya visi yang Tuhan kasih buat generasi. Hah masa sih, bukan lu dari dulu udah melayani anak-anak muda, yes. Tapi gue serve ya karena emang ini komunitas gue melayani gitu loh. Tapi gue gak tahu kalau gue punya beban yang sebegitu besarnya for people development kalau gue gak belajar dari 2 tahun ini. Jadi dalam perubahan hidup gue melihat bagaimana Tuhan tuh memurnikan seperti emas yang dibakar gitu ya. Dimurnikan, lo tuh jadi makin tahu, lo jadi semakin clear apa yang sebetulnya betul-betul ada dalam hati lo. Lo jadi semakin clear apa yang betul-betul Tuhan taruh dalam hidup lo. Di situ gue dapatkan karena perjalanan 2 tahun ini. Nah, teman-teman ada yang pernah dengar Newton's Cradle? Gue sih gak pernah. Gue baru tahu pas mempersiapkan firman Tuhan ini. Karena aku memang, ya gue pernah lihat tapi gue gak tahu namanya itu. Terus gue kayak anak IPS banget nih yang kayak, aduh fisika gue dulu gue hafalan semua dapet nilai bagusnya. Ini namanya Newton's Cradle ya kan, ini teman-teman bisa bayangin ya, jadi gue cari gak ada yang punya nih gitu kan. Gue gak punya, Cielisa gue tanya kan barangkali sebagai guru TK gitu kan. Kayak suka banyak alat peraga gitu kan, ternyata gak punya, harusnya gue tanya ke guru fisika ya. Tapi gue gak tahu, lo punya Kak? Wow, Kak Iksan. Lo punya, hebat banget. Buat apa? Oke. Kak Iksan emang luar biasa ya.
Jadi teman-teman gunakan imajinasi kita, ini kan kalau kalian tring gitu kan, itu bakal goyang-goyang gitu loh semuanya. Kebayang ya? Oh, dua doang yang goyang. Yang tengahnya nggak goyang sama sekali. Oh, yang tengahnya nggak goyang. Oke, baik. Kalau tarik ke satu? Oh, kalau tarik ke dua-duanya goyang. Oh, dua kanan kiri aja. Pokoknya tengah tetap diam. Baik. Gitu ya, ternyata imajinasi gue yang salah. Thanks, the more I know today. Nah, tapi teman-teman, kalian bisa bayangin pas satunya di teng gitu ya. Itu kan akan gerak-gerak sampai kita nggak tahu kapan. Akan gerak-gerak kayak gini terus. Right, sampai dia berhenti sendiri. Tapi teman-teman bisa lihat ada dua tiang yang berdiri di sebelahnya. Ya, tiang ini nggak ikut goyang-goyang ketika bolanya itu goyang-goyang. Dan ini seperti sebuah perumpamaan gitu ya teman-teman. Ketika hidup kita penuh dengan perubahan yang kita nggak tahu akan berakhir seperti apa dan kapan berakhirnya. Satu tiang itu melambangkan God will always love me. Satu tiangnya lagi itu melambangkan God will always be with me. Jadi teman-teman ketika kalian menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup, ingat seperti Newton's cradle ini. Yes, hidup gue boleh maju mundur goyang kanan kiri gitu kan ya, bingung nih gimana stopinnya. Tapi ingat di tiang yang satu, God, Jesus will always love you. And Jesus will always be with you. Jadi gak perlu takut teman-teman. Karena dua tiang ini akan stand firm dalam hidup kalian, dalam sisi kalian. Hari ini gue mau cerita satu cerita orang lain, bukan cerita gue, tadi kan udah cerita gue. Hari ini gue mau cerita soal Oke. Hari ini gue mau cerita soal ceritanya Laura. Jadi ada satu orang namanya Laura. Kalian pernah dengar Laura Story? Penyanyi? Tidak pernah dengar? Oke. Namanya Laura Story, nama album-albumnya gitu ya Laura Story. Hari ini gue mau bahas kisah di balik sebuah lagu yang judulnya Blessing. Ini dia. Ini hanya verse 2 dan refnya yang gue ambil. Satu lagu itu liriknya luar biasa, kalian boleh search sendiri. Tapi intinya cerita di balik lagu ini adalah 1 tahun setelah Laura menikah dengan suaminya namanya Martin, suaminya divonis kanker otak, tumor otak yang parah dan suaminya harus menjalani begitu banyak perawatan, sempat juga masuk pakai ventilator dan nggak sembuh-sembuh teman-teman. 1 tahun setelah mereka menikah. Kalian bisa bayangin gak? Kalian udah happy-happy nih mengalami perubahan hidup dari masih pacaran terus kalian menikah, yeay, happy dengan banyak kesulitannya. Tiba-tiba pasangan kalian yang sehidup semati ini divonis tumor otak. Penyakit parah yang gak tahu umurnya sampai umur berapa. Bisa bayangin perubahan roller coasternya tuh ya. Dan ketika dalam masa-masa perawatan itu begitu sulit, mereka berdoa minta kesembuhan sama Tuhan. Tapi selama bertahun-tahun Tuhan gak jawab doa itu. Dan di masa-masa tersulit mereka, Laura menulis satu lagu ini. Dibilang, we pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. Pernah gak sih teman-teman kalian ngalamin, kalian tuh Tuhan bicara dong sama gue. Ini gue harus ngambil keputusan yang mana. Ini gue gak tahu nih gue harus ngapain. Tapi kalian ngerasa kayak kok Tuhan gak bersuara apa-apa. Pernah ngerasa seperti itu? Dan we cry in anger kayak itu gue pernah banget. Gue pernah yang nangis tuh kayak Tuhan gue tahu nih gue gak boleh kesel sama lu, gue gak boleh marah sama lu. Tapi kayak gue bingung gitu loh. Without your goodness, without your love. As if every promise from your word is not enough. Kita mulai meragukan Tuhan. And all the while, you hear each desperate plea.
and long that we'd have faith to believe. Because what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if the 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? Gile, gue baca liriknya dan gue dengar interviewnya soal dia menceritakan lagu ini. Dia bilang gini, gue berdoa supaya Tuhan kasih kesembuhan. Kita selalu memahami kata blessing itu sebagai sesuatu yang baik, teman-teman. Ya kan? Blessing itu artinya diberkati, berlimpah-limpah, ya kan? Dapat promosi, keluarga bahagia, itu namanya blessings. Tapi dia bilang melalui kejadian ini gue belajar. Ternyata ada arti kata blessings di sisi yang lain. Blessings itu juga bisa berarti penderitaan. Karena apa? Gimana kalau ternyata Tuhan mau kita merasakan berkatnya, blessingsnya melalui air mata kita? Bagaimana kalau Tuhan sebetulnya ingin kita merasakan penyertaannya melalui our sleepless night. Melalui our overthinking night. Gimana kalau sebetulnya Tuhan ingin ada di sana ketika kita merasakan hal itu? And what if trials of this life are your mercies in disguise? Hari ini teman-teman, bottom line kita ini. Change is life, but we can trust God. Kita ulangin bareng-bareng, 1, 2, 3. Gue gak bisa kasih jaminan ke kalian, hidup kalian akan selalu baik-baik aja. Gue gak bisa bilang, tenang aja, semua perubahan dalam hidup kalian akan adalah perubahan yang selalu enak, selalu baik. Enggak. Mungkin pulang dari sini, kalian akan mengalami suatu trial, kalian akan ngalamin suatu perubahan yang kalian gak suka, kalian gak nyaman dan gak enak buat kalian. Tapi yang bisa gue bilang adalah, blessings bukan cuman hal-hal yang kita suka aja, teman-teman. Tapi kita bisa lihat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan dalam setiap air mata kita. Bahkan dalam setiap tangisan, doa kita, seruan kita sama Tuhan. Dan gue bisa bilang, dalam perubahan apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu enak atau enggak enak, Jesus will always love you and Jesus will always be with you. Amin. Kita bangkit berdiri sama-sama teman-teman. Hari ini ada 3 pertanyaan yang bisa kalian bahas di small group kalian masing-masing. Di luar guideline juga bisa kalian bahas. What change are you facing now? Coba kalian cerita sama grup kalian. Apa sih perubahan-perubahan yang lagi terjadi dalam hidup kalian? Baik itu perubahan kecil maupun perubahan besar, share it. Belajar peka sama apa yang kalian alamin. Dan gimana, apa yang kalian rasain sama perubahan itu. Dan menurut kalian setelah mendengarkan kebenaran firman ini, apa sih yang Tuhan pengen ajarin melalui perubahan itu? How can God use that change to build your faith? To build your confidence in God. In what you don't see, in what you hope for. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau setia. Karena Engkau mengasihi kami dan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Meskipun banyak hal di luar kontrol kami dalam hidup ini Tuhan. Meskipun banyak hal yang mungkin gak nyaman buat kami, gak suka buat kami Tuhan. Tapi kami percaya dalam setiap perubahan yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada di sisi kami. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, untuk setiap hati yang ada di tempat ini Tuhan. Aku berdoa biar mereka bisa melihat your blessings. Bukan cuma dalam keadaan-keadaan yang enak, bukan dalam keadaan-keadaan yang senang aja Tuhan. Tapi kami bisa melihat berkat-Mu, kami bisa melihat perbuatan-Mu, penyertaan-Mu bahkan dalam masa-masa terkelam kami. Bahkan dalam situasi-situasi sulit dalam hidup kami. Kami bisa merasakan your blessings Tuhan.
Thank you Lord Jesus. Kau yang terus berbicara kepada setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara tapi aku percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus memberikan pewahyuan yang baru, pengertian-pengertian yang baru dalam keseharian kami. Sehingga kami semakin mengerti kalau Engkau dekat dan Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Berkati small group discussion kami habis ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap small group dan Engkau yang akan memberikan keterbukaan, memberikan hikmat untuk setiap small group leaders dan memberikan setiap kami kesatuan hati sehingga kami bisa sama-sama berdoa, mendukung dan saling support. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah kami hari ini Tuhan. Kalau sebentar setelah small group discussion kami juga akan selesai. Biar Engkau yang berkati sepanjang hari ini aktivitas kami bersama dengan keluarga kami Tuhan. Engkau yang jagai, Engkau yang sertai. Dan kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan terus memimpin bangsa ini semakin dekat dengan visi yang Tuhan berikan. Dan kami juga berdoa bagi gereja kami World Transformation Church Tuhan. Kami memberkati para bapak-bapak rohani kami. Kami memberkati pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat dan kepekaan ilahi daripada-Mu Tuhan. Sehingga gereja kami bisa semakin berdampak bagi kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita akan meminta berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah studi, kuliah, pekerjaan, bisnis dan usahamu. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan menjadi anak-anak muda yang peka dan mengerti isi hati Tuhan. Kau akan dipimpin Tuhan semakin masuk dalam panggilannya. Kau akan menjadi garam dan terang dunia sehingga setiap orang di sekitarmu akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.